من الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وجميع شرح المقدمة والحسن والشرح ومشايخهم وتلامذتهم والأخدانهم وبرم مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمرها هذا الربا سابقا وحيدا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى الحمد لله والمسلمين ولدهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بالدنيا والدنيا والآخرة وبلغ الفرج العاجل المسلمين بنية صلاح عن بيت أجمعين وعلى من رواه السلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wal-iktisal. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bi ilumina wa bi ilumi sairi salihin fid darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasal sunanis shaum ila qaulihi radhiyallahu anhu wal ightisalu in kana alaihi ghuslun qabla subhi. Termasuk sunatnya puasa mandi sebelum subuh. Tidak mutlak, in kana alaihi ghuslun. Kalau dia punya tanggungan mandi wajib karena janabat, karena suci dari haid, suci dari nifas, dan seterusnya ya. Nah, jadi jika ada kewajiban mandi, boleh mandi setelah subuh, tidak apa-apa. Jadi ketika adzan subuh masih dalam keadaan junub, masih dalam keadaan belum mandi dari haid. Haidnya mampet semalam jam 3 misalnya, sebelum subuh ya. Kemudian sahur, mau mandi males, nunggu setelah subuh. Tidak apa-apa, sah, puasanya sah. Tapi sunnah mandi itu dilakukan sebelum subuh. Kenapa? Orang mandi itu rawan nanti kemasukan air dari hidung, dari telinga, ya, atau dari kemaluannya, rawan kemasukan air. Nah, kalau kemasukan air nanti ada tafsir kemarin itu ya. Apa tafsirnya? Setiap sesuatu yang masuk secara tidak sengaja, maka membatalkan apa enggak? Kalau secara sengaja, batal jelasnya. Kalau tidak sengaja, masuknya benda ke dalam tubuh tanpa sengaja, batal apa enggak? Tafsir ya. Jika muncul dari sesuatu yang makmur, yang diperintahkan, baik wajib atau sunnah, maka tidak batal. Tapi jika muncul dari sesuatu yang tidak makmur, yang tidak diperintahkan, maka hukumnya apa? Batal. Mandi wajib. Jadi kalau mandinya disiram dengan hati-hati, kok tidak sengaja masuk ke telinga, tidak batal. Tapi kalau mandinya menyelam, makruh. Ya. Mandinya dengan cara menyelam ke kolam, makruh, masuk ke telinga, batal. Gara-gara apa? Muncul dari sesuatu yang makruh. Mandinya wajib, ya mandinya wajib. Tapi mandi kan tidak harus dengan cara menyelam. Bisa dengan disiram ya. Nah, begitu. Atau misalnya cebok pakai itu shower itu ya. Shower kadang airnya kan keras kan ya. Bisa masuk, itu rawan masuk ke dalam kemaluan. Atau sebagian WC itu keluar air dari bawah ya. Itu rawan kalau puasa, itu rawan masuk ke dalam kemaluan. Dihindari kalau dalam keadaan puasa seperti itu, bisa batal itu ya. Nah, jadi hindari. Nah, jadi mandi itu ketika ada orang punya tanggungan mandi janabat atau mandi karena suci dari haid, suci dari nifas, sunnahnya dilakukan sebelum subuh. Kalau sampai subuh belum mandi nggak ada masalah, sah, puasanya sah menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Sunnah dilakukan sebelum subuh ya untuk menghindari kemasukan air ketika mandi. Dan juga ada khilaf khurujan min khilafi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu mengatakan kalau orang itu junub sebelum subuh sudah harus mandi. Kalau tidak mandi maka puasanya tidak sah. Beliau Sayyidina Abu Hurairah
berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bukan beliau ngikuti Imam Bukhari Muslim, Abu Hurairah sebelum ada Imam Bukhari ya. Abu Hurairah sahabat. Hadis riwayat yang mengatakan man asbaha junuban fala saumalah. Siapa yang ketika pagi, artinya subuh, itu masih dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa bagi dia. Tidak sah puasanya. Ini hadis sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berpegang pada hadis ini. Man asbaha junuban fala saumalah. Fala saumalah. Ini oleh beliau diambil dohirnya berarti tidak sah. Nah, sementara mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak apa-apa walaupun subuh itu dalam keadaan junub, puasanya tetap sah. Lah ya apa ngomentari hadis tadi itu? Jawabannya ada dua. Ima dikatakan mansukh, sudah dinasakh. Sudah diganti aturannya ya. Itu dulu di awal Islam. Kalau subuh masih junub, maka tidak sah puasanya. Tapi kemudian dinasakh ketika subuh dalam keadaan junub, itu puasanya tetap sah, dinasakh. Atau ditakwil. Ima dinasakh atau ditakwil. Ditakwil maksudnya bagaimana? Fala saumalah ay fala saumalahu kamil. Puasanya tidak sempurna, bukan berarti enggak sah ya. Siapa yang ketika subuh masih dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sempurna. Bukan tidak sah, sah tapi kurang sempurna. Nah, kenapa kok hadis ini kan dohir mengatakan tidak sah kan ya? Man asbaha junuban fala saumalah. Dohir sekali kan mengarah enggak sah. Kenapa kok madhab kita mengatakan ini ditakwil atau dinasakh? Karena bertentangan, kalau diambil dohirnya, bertentangan dengan ayat. Ayat Al-Quran, gimana dalam ayat Al-Quran? Al-Quran mengatakan begini. Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu. Bukan yang itu. Ada yang hafal Quran? Siapa yang hafal? Mahrus. Ayatnya Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian ar-rafas, jima. Lailatas siyam di malam puasa. Ila nisaikum. Jima istri kalian di malam bulan puasa. Di malam puasa itu boleh. Malam itu batas akhir kapan? Hah? Subuh, ya kan? Subuh itu masuk siang sudah ya? Jelas. Subuh itu masuk siang. Sebelum masuk subuh ini mencakup 1 menit, 5 detik, 2 detik, 1 detik hatta ya. 1 detik sebelum subuh itu masih malam. Ya. 1 detik sebelum fajar itu masih malam. Berdasar ayat tadi, halal enggak jima? Berdasar ayat tadi, uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian, uhilla lakum lailatas siyam, di malam puasa, ar-rafas ila nisaikum, untuk jima istri kalian. Jadi di malam puasa halal. Nah, 1 detik sebelum fajar, sebelum terbit fajar, malam apa enggak? Malam. Kalau malam berarti halal enggak jima? Masih halal apa enggak? Yang penting jangan sampai fajar sudah selesai ya. Misal masih menyempatkan setelah sahur misalnya ya. Beberapa detik sebelum fajar selesai. Beberapa detik sebelum fajar selesai dia jimanya. Berdasar ayat tadi halal apa enggak? Halal. Lah kalau beberapa detik selesai sebelum fajar baru selesai, sempat mandi Pak? Enggak, sebelum subuh. Enggak sempat kan ya? Jimanya halal. Yang berakibat subuh masih dalam keadaan junub. Berarti menunjukkan puasanya sah. Kenapa kok sah? Iya, karena kalau seandainya sebelum subuh, jima berhenti sebelum subuh, itu halal, kemudian berakibat puasa tidak sah, menyebabkan puasa tidak sah itu haram apa halal? Menyebabkan puasa tidak sah itu haram apa halal? Haram mestinya kan ya? Melakukan sesuatu yang menyebabkan puasanya tidak sah. Haram apa halal? Haram mestinya kan ya? Lah, ini dikatakan jimanya halal. Nas Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum.
Jadi jima istri di malam ini mencakup berhenti beberapa detik sebelum subuh, itu halal. Berarti kalau halal, kalau subuh belum sempat mandi sah puasanya. Karena jika tidak sah, maka berarti jima yang model kayak tadi itu haram. Nas Qur'annya mengatakan halal. Wah deh ya. Nah, jadi diambil tidak secara sharih. Ini kalau dalam dalam ilmu usul fikih disebut dengan istilah dalalah isyarah ya. Dalalah isyarah. Jadi isyarah ayat. Malam hari halal melakukan hubungan badan dengan istri. Yang dikatakan malam pokok belum subuh. Berarti berhenti beberapa detik sebelum fajar itu halal. Karena halal dan dipastikan tidak sempat mandi. Mau tidak mau puasanya dikatakan sah. Karena kalau tidak sah berarti jima yang tadi itu haram. Paham ya? Wes. Pokok intinya yang ini masih bingung tidak ada masalah karena ini perlu muqaddimah. Ya, perlu muqaddimah. Nah, yang penting intinya orang itu disunahkan mandi sebelum subuh. Ketika punya tanggungan mandi karena berhenti dari haid, berhenti dari nifas atau dalam keadaan junub malamnya misalnya karena melakukan hubungan suami istri atau karena mimpi sebelum subuh disunahkan mandi. Seandainya sampai subuh belum mandi, puasanya sah. Tapi sunnah dilakukan sebelum subuh untuk ya biar segera menghilangkan hadas. Hadas itu jangan dipelihara, segera dihilangkan ya. Karena akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Itu. Jadi segera hilangkan hadas itu. Kemudian juga menghindari kemasukan air ketika mandi. Kalau setelah subuh nanti, kalau sebelum subuh hatta disemprot telinganya kan tidak ada masalah. Belum masuk waktu puasa ya. Itu. Kemudian keluar dari khilafnya Sayyidina Abu Hurairah yang mengatakan kalau subuh masih belum mandi, hukum puasanya tidak sah. Nah, tapi ini pendapat Sayyidina Abu Hurairah yang tidak disepakati oleh ulama yang lain. Udah. Walightisal ingkana alaihi qabla subuh. Jadi sunat mandi qabla subuh sebelum mandi. Bukan berarti sunat mandi sebelum subuh ini. Dalam keadaan apa? Enggak. Jika dia punya tanggungan mandi. Punya tanggungan mandi karena wajib mandi ya. Ala kulli hal, seandainya pun tidak punya kewajiban mandi sebelum subuh itu fadilah manfaatnya sangat besar. Mandi sebelum subuh itu manfaatnya sangat besar. Di antaranya membuat semangat, kemudian membuat sehat dan awet muda. Anda ngelihat sendiri beberapa orang yang rutin mandi sebelum subuh itu beda. Ada yang satu masih ada sampai sekarang. Sepuh beliau itu. Umur 60 lebih. Mungkin mepet-mepet 70. Tapi kulit wajahnya, rambutnya hitam, tidak ada ubannya. Rambutnya hitam, tidak ada ubannya. Kulitnya itu seperti orang masih umur 35-40 begitu. Tidak ada keriput-keriputnya. Masih ada sekarang orangnya. Al-Fakir tidak tahu kalau dia istiqomah mandi sebelum subuh asalnya. Tak kira masih muda. Terus sebagian orang muji beliau. Masya Allah, antum ini awet muda, apa rahasianya? Terus beliau cerita. Istiqomah mandi sebelum subuh. Itu satu. Yang kedua, itu dulu Walidi. Ustaz Hasan itu dulu istiqomah mandi sebelum subuh. Dalam kondisi sakit, dipaksa. Itu, beliau itu termasuk guru senior dulu. Murid-muridnya yang selisih umurnya itu jauh, sudah ubanan semua, beliau tidak ubanan. Di akhir hayat itu ubannya cuma sedikit. Sebelum meninggal itu ubannya cuma sedikit. Enggak ada ubannya. Murid-muridnya udah full ubannya. Banyak ubannya. Kulitnya lebih keriput. Beliau enggak. Kecuali di akhir itu karena kena penyakit diabetes. Akhirnya ya diabetes kan begitu, membuat kulit itu kayak kering begitu. Nah, jadi dan lebih saya jarang sakit itu. Di akhir-akhir itu sakit sampai akhirnya meninggal itu. Sebelum-sebelumnya jarang sakit sehat. Sakit pun tidak pernah lama, tidak pernah parah itu tidak cepat sembuh. Tidak sampai minum obat. Nah, begitu. Jadi mandi sebelum subuh hatta tidak ada junub atau tidak haid itu manfaat. Dan diniati biar dapat pahala. Niat apa? Biar semangat qiyamul lail atau niat persiapan mau sholat subuh berjamaah kumpul orang biar baunya tidak mengganggu orang, biar seger. Ya. Lah niat-niat yang baik. Niat salaf itu ketika mandi-mandi kayak gitu itu diniati
menghilangkan hadas dohir dan batin, menghilangkan penyakit dohir maupun batin, menghilangkan sifat-sifat tercela begitu. Seperti ketika di Nabi Hud kayak hari-hari ini, salaf itu kan ziarah kubro Nabi Hud di Hadramut sana. Itu sebelum ziarah biasanya mandi dulu di sungai bersama pembesar habaib yang ada. Nanti masing-masing orang minum tabarukan dari tangan pembesar habaib itu dari dulu. Dari dulu seperti itu. Itu nanti ketika mandi biasanya dibimbing sama pembesar habaib yang ada, dibimbing untuk niat macam-macam. Di antara niat yang dicontohkan oleh Habib Ali Habsyi misalnya, nawaitul ihtisal minad dzunub wal asam wal amrat wal asqam wa minar rada'il kulliha wa minal ausafil madmumah kulliha. Itu. Dan sama guru kita pernah kan dulu waktu rihla ke kolam renang ya. Waktu renang itu ikut. Enggak. Enggak ikut, jangan. Iya. Itu. Enggak ikut ya. Yang dipanggil dulu. Masih ingat yang dipanggil waktu hal tahun kemarin halnya Habib Abdullah Sangeng. Akan mandi di kolam. Diajak mandi bareng kan sama beliau terus diajak niat nawaitul ihtisal minal ahdas al-zahirah wal batinah kan begitu. Lah begitu. Hadas zahir maupun hadas batin. Hadas zahir ya hadas kecil, hadas besar. Hadas batin ya hadasnya hati. Punya ujub, kibir, riya, hasad dan semisalnya itu. Begitu. Setiap malam antum lakukan dapat manfaat zahir, dapat manfaat batin. Sangat manfaat. Mandi di malam hari sebelum subuh itu sangat manfaat. Udah, kita lanjut. Termasuk sunat puasa itu. Wal ihtisal in kana alaihi ghuslun qabla subhi, sebelum subuh. Wa yata'akkadu lahu tarkul kadzib wal ghibah. Sangat ditekankan lahu lis-shaim, bagi orang puasa untuk meninggalkan bohong. Wal ghibah, ngerasani, membicarakan keburukan orang. Membicarakan orang dengan pembicaraan yang tidak disukai oleh orang itu. Nah, ini dihindari ini. Loh, ini sunnah apa wajib ini? Meninggalkan bohong, meninggalkan ghibah, wajib apa sunnah? Wajib dari sisi dzatihi. Dari sisi dzatul kadzib wajib ditinggalkan. Dari sisi dzatul ghibah, an-namimah wajib. Dari sisi puasa sunnah. Artinya kalau antum tidak sedang puasa, perintahnya satu. Jangan bohong, perintahnya satu. Tapi kalau sedang puasa, perintahnya dua. Ente puasa, jangan bohong ada dua perintah ya. Jangan bohong karena kadzib itu berdosa, karena ghibah itu berdosa, karena namimah berdosa, dan karena ente puasa. Lah ente puasa meninggalkan makanan halal apa haram makanan itu aslinya? Makanan minum kan halal kan ya. Lah ente puasa meninggalkan yang halal, yang haram tetap ente makan. Ghibah, namimah, kadzib tetap ente lakukan. Lucu. Puasa meninggalkan yang halal tapi tetap melakukan yang haram, kan lucu ini ya. Itu. Meninggalkan gambaran ini, meninggalkan penyedap karena takut sakit, minum baygon. Ibaratnya begitu ya. Orang puasa meninggalkan makan, minum yang halal-halal tapi tetap ghibah, namimah, kadzib. Lah puasa ini kan tujuannya untuk begitu, melatih melawan nafsu, biar tidak selalu nuruti keinginan-keinginan yang mubah. Nah, yang haram tetap kita lakukan. Ya sama orang kepingin sehat, menghindari penyedap, ya, menghindari mie instan, ya, menghindari gorengan, tapi minum baygon, lah lucu. Ya, lucu. Nah, itu gampangan ini. Nah, jadi ini kesunatannya sangat ditekankan untuk orang puasa untuk meninggalkan bohong, ghibah dan juga namimah. Ini dari sisi puasanya. Kalau dari sisi zatnya itu wajib karena haram melakukannya, meninggalkannya berarti wajib. Jadi ada dua perintah di sini kalau sedang puasa. Wadah ya. Dari sisi dzatuhu, dari sisi saumuhu ya, dari sisi puasa. Ini secara umum, ghibah tinggalkan, kadzib tinggalkan. Ini kalau dilakukan menghilangkan pahala puasa. Tidak membatalkan puasa kecuali menurut sebagian pendapat berdasar kepada hadis Sayyidah Aisyah, yaitu yang mengatakan khamsun yuftirnas shaim. Ada hadis khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara membatalkan puasa, yaitu al-ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang, an-namimah, adu domba, memprovokasi orang biar bertengkar, al-kadzib, bohong, al-qublah, mencium walaupun istrinya, ya, ketika puasa. Ini
dohirnya hadis membatalkan. Wal yamin al fajirah, sumpah yang palsu. 5 hal ini membatalkan puasa. Nah, tapi hadis ini dikatakan oleh para ulama, hadisnya itu la aslalahu, batil. Nggak bisa dipertanggungjawabkan hadisnya itu. Sebagian ulama ngambil dohirnya hadis ini, akhirnya melakukan 5 hal ini, salah satunya itu membatalkan puasa. Tapi madhab kita dan madhab jumhur, kebanyakan ulama mengatakan tidak batal. Karena apa? Dengan 2 alasan. 1, hadisnya ini batil. Ya. Bukan, jadi dikatakan hadis palsu. Seandainya pun hadis ini benar, ditakwil. Yang batal bukan puasanya, tapi pahalanya. Puasanya tetap sah, cuman tidak dapat pahala ya. Tidak dapat pahala ini sesuai dengan hadis yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Sanadnya hadis Bukhari. Malam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada atau amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan omongan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dengan dia puasa. Dia meninggalkan makanan minuman, tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya nggak diterima. Sah, iya, tapi nggak diterima. Kayak sholat tapi pikiran sejak awal sampai akhir ngelampiar. Sholatnya sah, tapi tidak diterima. Puasa juga begitu. Wadah ya. Jadi hadis khamsun yuftirnas shaim itu hadis batil. Sebagian ulama ngambil dohir hadis ini mengatakan puasa batal melakukan salah satu 5. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan. Alasannya, 1, pertama, sanad hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dikatakan batil malah oleh para ulama. Seperti Imam Nawawi di kitab Majmu' mengatakan batil hadis ini. Tidak benar, hadis yang palsu. Kemudian kedua, seandainya pun benar hadis ini ada hadis seperti itu, maka yuftirna maksudnya bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya. Wadah ya? Dan sebagian ulama mengatakan orang kalau puasa kok ghibah, pahalanya hilang. Walaupun kemudian tobat. Tobatnya wajib. Tobat dari ghibah wajib. Tapi pahala puasa tidak balik. Tobat ente cuma menghilangkan dosanya ghibah. Berarti tobatnya tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya menghilangkan dosa ghibah. Tapi nggak bisa mengembalikan lagi pahala puasa yang sudah hilang. Karena itu ya hati-hati kalau puasa. Antum puasa ghibah. Semua orang kena ghibah. Rawan ghibah itu ketika majelis. Karena itu diminimalisir majelis itu ya. Majelis itu diminimalisir. Majelis itu biasanya yang dihibah presiden, menteri, pejabat, tokoh nasional ya. Semua kena. Sampai level paling bawah penjual sempul, cilok, tahu bulat kena semua ya. Itu sotong ya. So, penjual sotong kena juga ya. Itu. Jadi apa? Mana satunya? Oh ini ya satunya. Sotong. Itu. Kan orang Sunda kan yang jualan itu ya. Ya. Kadari es mana kadari? Hah? Di sini. Ke sini. Kadari. Jadi ala kulli hal dosanya ghibah itu bisa hilang dengan tobat. Tapi ghibah itu menghilangkan pahala puasa. Walaupun tobat, pahala puasa tidak balik. Bukan berarti tobatnya tidak ada manfaatnya. Manfaat menghapus dosanya ghibah. Cuman pahala puasa tidak balik. Ya. Udah. Kemudian wayusanu tarkus syahwat. Termasuk kesunatan puasa adalah meninggalkan asyahwat, kesenangan-kesenangan hati. Walaupun mubah. Apapun yang menyenangkan nafsu, ya menyenangkan hati, menyenangkan nafsu, itu dihindari ketika puasa itu. Termasuk kesunatannya puasa. Baik itu yang menyenangkan pandangan, menyenangkan pendengaran, menyenangkan badan dan yang lain-lain. Dihindari pakai wewangian, dihindari ketika puasa.
pergi ke taman, melihat pemandangan yang indah, yang hijau, ya, yang asri, dihindari. Itu. Wisata rekreasi ketika puasa itu dihindari. Jadi hindari memandang hal yang menyenangkan, walaupun mubah. Ya. Atau mendengarkan misalnya apa? Qasidah misalnya. Mendengarkan qasidah dari HP. Itu ketika puasa dihindari. Kenapa? Apapun yang menyenangkan. Karena apa? Tujuannya untuk melawan nafsu. Jadi puasa itu latihan melawan nafsu. Jadi apapun yang menyenangkan nafsu kita, walaupun mubah, dihindari. Jadi kalau pas puasa dihindari marawisan, ya, dihindari zafen, dihindari. Lo mubah kan? Iya mubah, tapi dihindari kalau sedang puasa. Apapun yang menyenangkan, ya. Tidur di kasur yang super empuk, nah itu dihindari. Tidur di lantai aja pakai karpet atau pakai apa begitu ya. Nah, jadi apapun yang menyenangkan, pendengaran, penglihatan atau apapun itu dihindari ketika puasa. Disunahkan tarkus syahwat al-mubah, yang mubah. Li ghairi man yata'ata bai'aha. Kecuali bagi orang yang jualan, orang jualan minyak wangi suruh menghindari bau wangi ya repot, tidak bisa gimana. Itu hindari bau-bau wangi, kecuali kalau orang jualan minyak wangi ya mau tidak mau. Misalnya hindari melihat apa kemewahan dunia, baik itu kendaraan, pakaian dan yang lain-lain, kecuali jualan nih BHS, yang mau tidak mau lihat BHS terus sepanjang hari ya. Jualan mobil ya setiap hari ngeliati mobil, tapi ya seperlunya. Kalau tidak ada perlunya tidak usah. Nah, begitu. Mim masmu yang didengar, wa mubsor yang dilihat, wa masmum yang dicium, aroma-aroma yang menyenangkan, mabus pakaian, malmus yang dipegang ya, itu selimut yang halus gitu ya, dihindari. Dihindari. Hatta tidak puasa bagi orang yang masih jomblo, dihindari selimut-selimut yang halus itu ya, bikin pikiran kemana-mana nanti ya. Kalau selimut halus, cari selimut-selimut yang kasar-kasar gitu ya. Yang penting jangan bau. Yang penting jangan bau. Selimut-selimut yang halus-halus ini. Lah, contohnya yang dihindari ketika puasa, kasyami roihan, nyium roihan, dihindari ya. Jadi ketika puasa dihindari ya nyium roihan. Roihan itu tanaman yang aromanya wangi, ya. Tanaman yang aromanya wangi. Di Tarim banyak. Bentuknya itu mirip kemangi, tahu kemangi kan? Yang biasanya bikin lalapan, tempe penyet, ya kan? Itu yang cabang purnama biasanya itu kan ya ada kemangi kan, lah pohonnya itu mirip itu, aromanya wangi, tapi nggak sama dengan kemangi, nggak dimakan, pahit, nggak seperti kemangi. Itu biasanya kalau di Hadramut itu dicabut atau dipotong, ditaruh di kuburan. Kalau di sini kan bawa bunga ya, bawa bunga. Kalau di Hadramut enggak, ya pohon roihan itu dipatahkan begitu, diambil rantingnya, mirip kemangi bentuknya, aromanya wangi, daun, bukan bunga ya daun. Nah, itu ditaruh di kuburan biar wangi. Itu biasanya di Hadramut. Itu dihindari itu. Ya kalau di sini nyium bunga mawar atau melihat bunga mawar dan semisalnya itu dihindari. Ketika sedang pakai pewangian itu dihindari. Walamsihi nyentuh, wan nadhar ilaih itu dihindari. Kenapa? Wadzalika lima fiha minat tarafuh. Karena bermewah-mewah, bersenang-senang, alladzi la yunasib hikmatas shaum min kasril hawa. Bertentangan dengan hikmahnya puasa. Hikmahnya puasa apa? Untuk menjinakkan nafsu. Nah, hal-hal yang menyenangkan tadi itu menguatkan nafsu lah. Ini akhirnya perang nafsu kita ini. Puasanya ngajak kita menjinakkan nafsu. Lah, yang menyenangkan nafsu tadi itu semakin menguatkan nafsu lah ya. Repot, akhirnya kurang bermanfaat puasanya. Nah, begitu. Kemudian juga apa? Ketika dimaki orang, kepingin jawab kan ya? Dimaki orang itu, jawab itu boleh. Bahkan memaki juga asal persis. Tidak lebih. Tidak lebih, itu boleh. Kalau lebih tidak boleh. Tapi afdol kita tidak usah jawab. Ini kalau sedang nggak puasa ya. Sedang nggak puasa, antum dimaki orang. Kalep. Penekanannya jangan beda ya. Gitu. Sebagian misalnya ada orang bilang ketang. Lah beda ini, nambahin tuh penekanannya lebih
Lebih kuat Al-Ketangi ya. Ada desa Ketangi ya. Nisbah orang kalau orang situ nisbahnya apa? Al-Ketangi ya. Jadi penekanan enggak apa-apa kalau sedang enggak puasa, dimaki orang, dijawabi yang sama. Boleh. Boleh. Jangan lebih, kalau lebih zalim antum. Dosa ya. Nah, tapi ahsan enggak usah dijawab. Ini sedang enggak puasa, apalagi kalau sedang puasa, dimaki orang sudah enggak usah dijawab, enggak usah dihiraukan. Cukup dijawab dengan hati ana shaim. Ingatkan diri sendiri kalau saya sedang puasa. Atau kalau perlu, ucapkan dengan lisan kalau tidak takut riya. Ana puasa. Maksudnya apa ente ana puasa? Ente ingin pamer-pamer? Ya enggak. Biar ente tidak mancing-mancing aja. Nah, gitu. Wadah ya? Jadi, fa'in syata mau ahadun. Itu. Kalau dia dimaki oleh orang, dikata-katai oleh orang, tadzakkara. Ingat-ingat. Annahu shaim. Ingat-ingat bahwa dia sedang puasa dalam hati. Ingat-ingat dalam hati bahwa dia sedang puasa. Untuk apa? Zajron li nafsihi an idkhalil khalal ala saumihi. Jadi untuk menahan diri, mencegah diri untuk memasukkan khalal, cacat kepada puasanya. Karena kalau antum jawab di debat nanti puasa antum cacat. Nah, ingatkan hati biar apa? Biar enggak menjawabi. Biar sabar nahan diri. Wa yundab ayyakula dalik bilisani aidon haitsulam yadun nazriyaan. Sunnah juga untuk mengucapkan dengan lisan ana shaim. Jadi ada orang nyaci maki, ana puasa, saya puasa. Asal tidak khawatir riya. Kalau khawatir riya, maka dihindari. Puasa itu ibadah yang nggak kelihatan orang. Jadi potensi diterima itu lebih besar. Kenapa? Nggak kelihatan orang. Beda kalau sholat, baca Quran, wiritan pakai tasbih, kelihatan orang. Tapi ibadah puasa itu tidak kelihatan orang. Makanya potensi diterima itu besar. Nah, tapi jaga, jangan ditunjuk-tunjukkan. Jangan ditunjuk-tunjukkan. Sebagian orang enggak pamer-pamer malah. Dengan cara apa? Puasa. Itu. Puasa. Kemudian pas buka puasa, cekrek. Diupload buka sih. Ya, buka sih. Nah, eman sepanjang hari ente puasa nggak ada yang tahu, udah di saat finish malah ente pamer-pamer ya, pamer-pamer ria. Tahaddusan bin nikmah. Kenapa kalau tahaddusan bin nikmah ada kalimat bukosik ini? Apa maksudnya ya? Tahaddusan bin nikmah kalau puasa begitu ya? Nggak begitu, rawan. Para arifin billah juga, arifin billah itu sudah aman, hatinya terjaga dari riya. Kalau kita siapa ya? Jangan niru-niru perbuatan yang bukan makomnya kita. Mereka tahaddusan bin nikmah. Kalau kita beda. Kayak Imam Ibnu Athaillah Sekandari atau Imam Sya'rani itu punya kitab khusus. Wa mimma manallahu alayya, termasuk anugerah Allah kepada saya itu begini-begini, termasuk anugerah Allah pada saya begini-begini. Dengar kalam satu kali langsung hafal. Mereka orang-orang ikhlas. Kalau kita cerita kayak gitu, omongannya sama, kondisi hatinya yang enggak sama, makomnya yang enggak sama. Daripada kita hilang semua pahalanya gara-gara riya, ya udah, mending enggak usah. Lah, mereka orang hatinya sudah terlatih mulai sejak kecil, bertahun-tahun, sudah tertarbiyah dengan maksimal. Sudah terhindar dari riya, betul-betul untuk tahaddusan bin nikmah. Ya sudah, kita enggak usah tiru-tiru. Nah, fa in syatama ahad tadzakkara annahu shaim. Jadi kalau dimaki oleh seseorang, maka ingat-ingatlah dengan hati bahwa dia puasa. Kalau tidak takut riya, omongkan juga dengan lisannya. Wa tarkul hijamati. Termasuk sunahnya puasa adalah meninggalkan hijamah, jangan bekam. Kenapa? Puasa itu melemahkan badan. Kalau hijamah itu juga melemahkan badan. Apalagi fastu, tambah banyak darah yang dikeluarkan. Ada fasad, ada hijamah. Kalau hijamah ngambil darah kotor yang ada di kulit, ya, yang ada di balik kulit ini. Jadi lemak-lemak yang nggak bagus dan seterusnya dari balik kulit itu disedot. Itu kalau hijamah yang pakai jarum itu ya, atau pakai silet itu. Nah, kalau fasad itu dari otot besar di sini biasanya ya, dimasuki jarum dikeluarkan darahnya, atau di kaki, di otot besar di kaki. Lebih melemahkan lagi, hindari kalau puasa. Kenapa?
puasa itu melemahkan badan, lah hijama apalagi fastu juga melemahkan badan, bahaya untuk kesehatan. Bahaya, sangat bahaya. Karena itu jangan pas ketika puasa. Jangan pas ketika puasa. Kalau puasa dihindari hijama. Hijama atau fastu. Alasan kedua di samping melemahkan, alasan kedua juga karena ada pendapat yang mengatakan hijama itu membatalkan puasa. Berdasar pada hadis aftaru hadani ay aftarul hajim wal mahjum. Orang yang hijama dan orang yang petugasnya, yang tenaga yang menghijama, yang dihijama atau yang menghijama itu sama-sama batal. Ada hadis seperti itu. Ada hadis seperti itu menunjukkan batal. Loh, terus di sini kenapa dikatakan tidak batal? Hanya sunnah, jangan hijama gitu saja. Ya karena setelah ada larangan itu ternyata Nabi kemudian mengizini. Berarti yang pertama itu sudah dinasakh. Nabi mengizini. Dan Nabi juga pernah hijama. Nabi pernah ketika puasa itu hijama lu. Katanya dilarang kok Nabi melakukan. Beda. Nabi itu kadang sesekali melakukan sesuatu yang beliau larang. Bagi kita makruh, bagi Nabi bukan makruh, wajib. Dalam rangka menjelaskan kalau itu boleh. Menjelaskan itu bisa dengan lisan, menjelaskan itu bisa dengan perbuatan. Menjelaskan dengan perbuatan itu lebih kuat. Kayak Nabi melarang minum berdiri. Nabi pernah sesekali minum berdiri. Bagi kita makruh, bagi Nabi wajib. Ya. Nabi melarang kencing berdiri. Dan seterusnya. Nabi melarang orang puasa hijama. Nabi sendiri hijama ketika puasa. Nabi ini menjelaskan bahwa itu boleh. Wajib bagi Nabi melakukan itu. Dalam rangka tasyrik. Bagi kita makruh. Nabi kok enggak, beda. Ini satu alat jawaban pertama bahwa Nabi dalam rangka menjelaskan syariat bahwa itu boleh. Kedua, fisiknya Nabi itu enggak sama dengan fisik kita. Makanya Nabi kan melarang wisol. Puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan dan minum di malamnya. Sama sekali. Itu namanya wisol. Hari Sabtu puasa. Terus maghrib, malam Ahad, tidak makan, tidak minum. Sampai besok Ahad puasa nyambung lagi. Ini wisol. Melarang. Nabi melarang hal itu. Tapi Nabi wisol. Akhirnya sahabat nanya, ya Rasulullah, Anda melarang wisol. Tapi Anda wisol. Ini bagaimana? Bukan mereka protes. Bukan mereka menjanggalkan. Tidak. Tapi ingin bertanya, ingin dapat ilmu. Ya. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Lastu kahayatikum. Hayahku, settinganku. Itu tidak sama dengan settingan kalian. Abi itu inda rabbi yut'imuni wa yaskin. Aku itu malam hari, walaupun tidak makan dan minum, tapi dicukupi oleh Allah. Seperti makan dan seperti minum. Nabi itu lapar, ya. 3 hari tidak makan lapar. Karena beliau manusia, seperti kita manusia kalau tidak makan lapar. Tapi Nabi ini, kita manusia biasa, lapar, lemes, dan wajahnya itu kelihatan. Lesu begitu ya, nggak semangat. Kalau Rasulullah SAW beda. Nabi tidak makan, lapar. Perutnya kempes. Asamnya agak naik, sehingga agak melilit ke perut. Makanya diganjel batu, karena batu itu dingin. Bisa meredam panasnya lambung yang sedang kosong. Tapi tidak lemes. Nabi itu tidak lemes. Dan wajahnya tetap berseri-seri, tidak berkurang. Nabi kenyang atau Nabi lapar, wajahnya tidak berubah. Tetap lebih terang dibanding bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau kita. Lapar sedikit sudah kelihatan mukanya ya. Sudah kelihatan mukanya. Itu kalau Rasulullah SAW tidak. Nah, karena itu, ya jangan, loh ini Nabi pernah hijama. Beda. Pertama, Nabi dalam rangka menjelaskan syariat kalau itu boleh. Kedua, tubuhnya Nabi itu disetting beda oleh Allah dibanding manusia lain. Beliau itu basyar tapi maksus. Manusia tapi spesial, istimewa. Spesial zahir maupun batin. Visual. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.